Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali di renungan kita pagi hari ini yang terambil dari kitab Ulangan 32 ayat 9. Tetapi bagi Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Sahabat Kristus, bagaimana mereka dapat menjadi miliknya? Melalui Dia yang memilih dalam kedaulatannya. Dia memilih mereka dan menaruh kasih pada mereka. Ini semua Dia lakukan tanpa adanya kebaikan dari umatnya saat itu maupun adanya kebaikan yang Dia lihat pada masa yang akan datang. Dalam Roma 9 ayat 15 mengatakan, sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Sahabat Kristus, Dia mau menaruh belas kasihan dan menetapkan kaum terpilih untuk hidup kekal. Maka dengan itu, mereka yang menjadi miliknya berdasarkan Dia yang memilih tanpa dibatasi. Bukan saja mereka miliknya karena Dia pilih, tetapi juga karena dibeli. Dia telah membeli dan membayar mereka dengan harga penuh. Maka tidak bisa ada sengketa yang mengenai apakah Dia punya hak milik atas mereka. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Sahabat Kristus, bagian Tuhan sudah ditebus sepenuhnya. Asetnya tidak dijaminkan pada penggadai. Lawan tidak dapat menggugatnya. Harganya telah dibayar dalam pengadilan terbuka. Dan gereja adalah milik Allah dengan hak milik selamanya. Lihatlah tanda darah pada semua orang pilihan yang tidak terlihat mata manusia, tetapi dikenal Kristus. Sebab Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Sahabat Kristus, Dia tak melupakan satupun tebusannya di antara manusia-manusia. Dia menghitung domba-domba yang deminya Dia menyerahkan nyawanya, dan mengingat baik-baik gereja yang deminya Dia memberikan dirinya. Mereka juga adalah miliknya melalui penaklukan sebelum kita dimenangkan. Dia telah bertempur di dalam diri kita. Berapa lama Dia telah mengepung hati kita. Seberapa sering Dia mengirimkan kita syarat-syarat penyerahan, tetapi kita menutup gerbang dan memagari tembok kita terhadap Dia. Tidak ingatkah kita akan saat-saat mulia ketika Dia menggotong hati kita melewati badai? Tidak ingatkah kita akan saat-saat mulia ketika Dia menggotong hati kita melewati badai? Ketika Dia meletakkan salibnya pada dinding tembok, memanjat tembok pertahanan kita, dan menancapkan bendera belas kasihannya yang merah darah pada benteng kita? Ya, sungguh kita tawanan yang telah ditaklukkan kasih-Nya yang maha kuasa. Sahabat Kristus, maka dari itu hak dari pemilih ilahi
hak dari pemilik ilahi kita yang sudah dipilih, dibayar dan ditundukkan, tetapi mungkin dapat dicabut. Kita bersuka cita karena kita takkan mungkin menjadi milik diri kita sendiri, maka kita ingin setiap harinya melakukan kehendaknya dan menampilkan kemuliaannya. Demikian renungan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus atas segala kebaikan kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami lewat pemilihan-Mu. Kau telah menebus kami dengan Tuhan darah-Mu yang tercurah di salib, dan Engkau telah menjadi Tuhan milik kami dan kami milik-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami setiap hari untuk selalu merindukan kehendak-Mu dan melakukannya dengan penuh sukacita, karena hidup kami bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Berkatilah channel ini ya Tuhan, berkati pemirsa yang mendengarnya. Biarlah Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.